Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uutsi rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa sa'alta an syakhsin idza hadara as-sama'a yuhissu bi ruhihi ka'annaha tattaribu wa yanaluhu bisababi dzalika syai'um minat ta'ab. Famal ansabu lahu hudurus sama'i aw adamu. Selanjutnya sampean bertanya, kata Al-Imam Abdullah ibn Alawi al-Haddad, sampean bertanya mengenai seseorang yang apabila menghadiri majlis sama'. Majlis sama' itu majlis yang di dalamnya diperdengarkan semacam pujian-pujian atau diperdengarkan lagu-lagu lah, gampangannya begitu. Yang mana ketika mendengar lagu-lagu itu diputar, yuhissu bi ruhihi ka'annaha tattarib wa yanaluhu bisababi dzalika syai'um minat ta'ab. Sehingga dia terbawa mengikuti hanyutnya iringan musiknya misalnya, sehingga nampak dia begitu tidak mampu untuk menguasai dirinya. Famal ansabulahu, maka mana yang lebih sesuai, apakah menghadiri majelis sama itu atau tidak? Fa'lam 'allamakallahu anna amrus sama'i khatarun. Ketahuilah, semoga Allah mengajarimu. Jadi uniknya para ulama di dalam menuliskan, menuangkan tulisan-tulisannya itu selalu dibarengi dengan doa. Selalu dibarengi dengan doa. Semoga Allah mengajarimu anna amras sama'i khatarun. Bahwasanya perkara sama ini sangatlah khatar. Ya, sangat sangat berbahaya. Artinya berbahaya bagi orang yang memang belum bisa untuk mengawal dirinya, menguasai jiwanya. Hatta qala sayyidi al-qutbur rabbani al-Idrus Abdullah ibn Abi Bakar, inna hadas sama' yahdillahu bihi wahidan wa yadhillu bihi alfan. Bahkan Al-Imam Abdullah ibn Abi Bakar al-Idrus menyampaikan bahwa mendengarkan lagu-lagu itu bisa memberi petunjuk, memberi hidayah kepada satu orang, tapi juga di sisi lain bisa menyesatkan 1000 orang. Falladzi la budda min bayanihi anna lil atharil hasilu minas sama' hukmul ba'ithi alaih. Nah, beliau menggarisbawahi di sini bahwa yang mesti harus dijelaskan, kata beliau, bahwa
yang perlu digarisbawahi adalah pengaruh yang disebabkan karena mendengarkan lantunan lagu-lagu itu. Artinya apa yang menjadi motivasi, apa yang menjadi motifnya, apa yang menjadi pendorongnya. Fayambaghi ayyakunal ba'itsu minal haq, maka mestilah yang mendorong, yang menjadi ba'itsnya itu adalah perkara yang hak. Saliman min mazajis syahwati wal hawa, dan betul-betul selamat lagu yang diputar itu dari campuran atau dari campuran keinginan syahwat dan hawa nafsu. Dari pengaruh syahwat dan hawa nafsu. Artinya beliau ingin menyampaikan bahwa sama itu sebenarnya yang menentukan boleh atau tidaknya itu adalah pada motif yang menggiring. Kalau yang didengarkan itu memberikan stimul atau menggiring kita untuk lupa Allah, ya, mendengarkan lagu-lagu yang menggerakkan nafsu, ya, maka mendengarkannya itu haram. Misalnya lagu-lagu yang diputar di dugem misalnya gitu. Itu kan lagu-lagu yang diputar, musiknya, lagunya yang disampaikan di dalamnya, itu kan lagu-lagu yang menggerakkan syahwat. Mohon maaf, misalnya ada lagu Cinta Satu Malam misalnya. Dengan latar lampu yang begitu disetting, ya. Kemudian tabuhan alat musik yang disetting bagaimana memberikan kesan kepada orang yang mendengarkan itu untuk hanyut di dalam keinginan untuk melampiaskan hawa nafsunya. Maka berarti mendengarkannya apa hukumnya? Haram. Ya, karena ada kaidah di dalam ilmu usul fikih al wasilah ta'khudhu hukmal ghayah. Perantara itu mengambil hukumnya dari tujuan. Jadi kalau tujuannya, kalau apa yang menjadi tujuan itu mulia, maka perantara itu juga menjadi mulia. Tapi kalau tujuannya itu kotor, maka perantaranya juga ikut kotor. Ya. Kalau seperti lagu tadi, lagu yang diputar di diskotik, ya, itu adalah lagu apa? Tujuannya ya untuk membangkitkan nafsu. Maka berarti menghadirinya juga apa hukumnya? Mendengarkannya ya juga haram. Tapi beda kalau misalnya isi lagunya itu adalah berisi sholawat, berisi nasihat-nasihat yang di situ terbebas dari potensi-potensi untuk menggerakkan hawa nafsu ke arah nafsu birahi dan seterusnya. Maka kalau isinya itu adalah berisi nasihat dan terbebas dari dominasi maksiat, maka hukumnya ya boleh. Kalau berisi nasihat, ya, dan terbebas dari panggilan-panggilan, kecenderungan hawa nafsu, maka boleh. Wa alla yasma'a illa ma yajuzulahu illa ma yajuzul istima'u ilai fi hukmil ilm. Dan tidak mendengarkan melainkan apa yang didengarkan itu memang diperbolehkan di dalam pandangan ilmu. Artinya dalam segi ilmu, dalam kacamata atau timbangan standar ilmu, ini apa hukumnya? Kita kan bisa menimbang, oh lagunya ini adalah lagu yang membawa kepada semangat untuk ibadah. Oh boleh, bagus. Tapi lagu ini memberikan efek menjadikan saya justru termotivasi untuk melakukan maksiat. Oh haram. Ya. Sama seperti misalnya lagu kebangsaan. Ya, lagu kebangsaan. Kalau di Indonesia ada Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Ini kan lagu yang membakar
semangat di dalam hati kita untuk cinta tanah air. Ya, lagu yang membakar semangat kita, semangat nasionalisme. Ya, maka hukumnya boleh. Ya. Tapi kalau kita motifnya adalah motif untuk mendapatkan kepuasan nafsu, untuk menggerakkan hasrat, mohon maaf, birahi dan seterusnya, itu hukumnya haram. Tergantung kepada motifnya apa. Kemudian yang disebabkan nanti menghantarkan kemana. Gitu. Maka harus menjadi pertimbangan juga dalam pandangan ilmu seperti apa. Wa ahmadu athari tahassola minas sama wa ahmadu atharin tahassola minas sama'i syai'un yahsulu minas tima'il Qur'an wa sunnah wal mawa'id al hasanah. Dan memang hal yang paling baik untuk kita dengarkan, kata beliau, adalah mendengarkan Quran atau dari sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, atau dari nasihat-nasihat bijak, nasihat-nasihat hikmah. Wal atharul hasilu minas tima'il ash'ar wal aswatul hasanah wal aswatil hasanah wan naghamat al mauzuna mahmudun aydan in ta'allaqa bi amriti. Dan memang kesan yang dihasilkan dari mendengarkan sebuah syair dan suara-suara yang indah atau susunan kalimat, susunan lagu yang disusun begitu indah, itu memang baik. In ta'allaqa bi amriddin, jika berkaitan dengan agama. Wa illa fahuwa mubah wala ba'sa bistimaiha. Kalau tidak berhubungan dengan agama, boleh. Tapi hendaknya memenuhi beberapa persyaratan, yaitu tidak mengeluarkan dari prinsip dari koridor kemubahan itu. Jadi minimal apa yang disampaikan itu adalah kalau tidak berhubungan dengan agama, ya minimal ada di dalam lingkaran kemubahan. Lingkaran kemubahan yang mubah. Jangan sampai kemudian merambat kepada yang haram. Ya, karena memang bagaimanapun kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dengan menyukai keindahan. Ya, keindahan itu dalam wujud apa saja, baik dalam bentuk rupa, baik dalam bentuk suara, baik dalam bentuk visual atau audio visual, kita menyukai keindahan. Ya kan? Karena keindahan atau seni itu bagian dari kehidupan kita. Oleh karena itu kita akan sangat senang ketika mendengar suara indah. Dan kita akan sangat merasa terusik apabila mendengar suara yang tidak enak. Ya. Demikian juga pandangan. Kita menyukai pandangan yang indah. Dan kita akan sangat terganggu ketika melihat pemandangan yang tidak bagus. Acak-acakan, amburadul, tidak rapi, dan sebagainya. Tapi kita secara naluriah diciptakan dengan jiwa seni yang tinggi, yaitu untuk melihat sesuatu itu secara sempurna, secara indah. Jadi bukan suatu masalah kemudian kita mendengarkan misalnya susunan lagu, ya, kalimat yang disusun dengan begitu indah, dengan begitu tersusun, itu adalah ya hal yang baik, terutama jika berhubungan dengan agama yang berisi nasihat-nasihat, yang berisi tentang syair-syair yang berisi dengan hikmah-hikmah, itu adalah hal yang baik. Kalau tidak, maka minimal jangan keluar dari batas mubah. Faqad qasadna bihadhil kalimatil mujmalati inasut talib wa illa fakatabal qaumu tafihatan bi syarhi hukmis sama khususan al-ihya wal awarif minha. Ya. Dan kami telah menjawab, ya, sebagai bentuk jawaban dari permintaan dari orang yang bertanya. Karena sudah banyak di sana para ulama yang menjelaskan tentang hukum sama ini. Hukum mendengarkan qasidah, mendengarkan lagu. Khususan, terlebih khusus seperti di dalam Ihya Ulumuddin. Ya, di sana dijelaskan secara panjang lebar tentang macam-macam sama, jenis-jenis sama, asarnya sama, ya. Demikian juga di dalam Al-Awarif, Awariful Ma'arif oleh Al-Imam As-Sahrawardi juga disebutkan
secara panjang lebar mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan sama. Jadi hukum mendengarkan lagu-lagu ya, atau dalam bahasa tasawufnya disebut sama, ini bukan hanya satu hukum, tapi memiliki status hukum yang berbeda tergantung kepada motif dan isinya. Oke, tergantung dengan motif dan isinya. Jadi kalau motifnya baik, ya, kemudian isinya baik, ya berarti kita melakukannya juga baik. Tapi kalau motifnya baik, ya, kemudian isinya tidak baik, ya juga tidak bisa. Atau sebaliknya, isinya tidak baik, motifnya baik, juga tidak bisa jalan. Jadi minimal adalah berada di dalam hudud al-mubah, berada dalam batas kebolehan. Wa amma syakhsul ladzi yahsulu lahu ma dzukir fa in kana yukhsha ma dzalika mura'atan lil khalqi au tazayyunan lahum fatarkul huduri ansabulahum. Adapun bagi orang yang tidak, ya, fa ammal asyasul ladzi yahsulu lahu ma dzukir fa in kana yashma dzalika mura'atan lil khalqi au tazayyunan lahum fatarkul huduri ansabulahu. Nah, Imam Al-Haddad kembali menegaskan, adapun orang yang bisa menghasilkan manfaat, artinya dia bisa untuk menarik manfaat, mengambil faidah dari kebaikan. Ya, dia bisa untuk mengambil pesan-pesan yang ada di dalam qasidah-qasidah atau lagu-lagu yang didengarkan. Tapi dia masih dikhawatirkan wa ma'adzalika mura'atan lil khalqi au tazayyunan lahum. Namun di situ dia merasa masih ada unsur ingin dipuji oleh orang supaya dikatakan, "Wih, si fulan ini hebat ya, hanya mendengar lagu saja dia bisa tersentuh hatinya." Ada perasaan seperti itu, ya. Dengan mendengarkan kita tersentuh supaya dilihat orang hatinya dia sangat lembut dan seterusnya, maka fatarkul huduri ansabulahu, maka meninggalkan sama dalam konteks ini juga lebih sesuai. Jadi kalau masih ada unsur-unsur misalnya kita ingin dikatakan orang yang yang lembut hatinya karena dengan mendengarkan potongan dari lagu, potongan dari qasidah, kita kemudian hati kita menjadi terenyuh misalnya, tapi kita ini masih belum dapat mengawal diri, masih ada percikan-percikan dari dalam untuk merasa dia dipandang oleh orang hatinya lembut dan seterusnya, maka yang lebih utama, kata beliau, yang lebih sesuai adalah hendaknya ditinggalkan juga. Wa in kana la yuhsa dzalika walakin la yahsulu lahu bis-sama' faidah ma'a min in hadhi himmatin aw nashatin aw ibadatin aw syaukin ila musyahadatin wa nahwi dzalik fa'adamul huduri ahsanu lahu aidan li'annahu la yasughu lil insani ayat abanasahu li ghairi maslahatin. Adapun bagi orang yang tidak mengkhawatirkan itu, dia tidak ada lagi untuk potensi untuk riya dan seterusnya. Walakin la yahsulu lahu bisama'i faidah. Tapi dia memang tidak ada unsur riya, tidak ada unsur ingin dipuji, tapi dia tidak dapat mengambil faidah di dalam mendengarkan sama itu. Seperti min inhadhi himmatin, yang memberikan kesan membangkitkan semangat untuk ibadah. Ya. Baik, kita break sebentar, masih adzan asar.
Baik, kita lanjutkan. Kita selesaikan sampai akhir paragraf ya. Jadi kalau di dalam mendengarkan lagu qasidahnya itu memang tidak dikhawatirkan ada unsur riya dan seterusnya, tapi dia lihat tidak ada faidah. Faidah itu berupa apa ya? Ada kalanya menambah semangat ibadah, kemudian menambah kerinduan kepada Allah ya, dan seterusnya. Jika tidak ada capaian-capaian itu, maka untuk tidak menghadirinya itu lebih baik. Karena hendaknya seseorang, kata beliau, tidak melakukan hal yang tidak memiliki nilai maslahat untuk diri. Wa in kanat tahsulu lahu faidatan. Ulangi. Wa in kanat la tahsulu lahu faidatun wa tanaluhu manfaatun fi dinih falyazin dzalika bima yahsulahu minat ta'ab wa yakunu ma'al arjah wal aslah. Tapi kalau dia lihat tidak ada manfaatnya baik untuk urusan agamanya, untuk urusan kehidupannya, maka hendaknya dia menimbang sendiri, artinya mana yang lebih berpeluang untuk dia ambil. Ya, berarti lebih utama untuk tidak melaksanakan. Wabil jumlati, dan kesimpulannya terakhir, fal arifuna la yarawna limataibil adsam wa alamiha qadran ma'a manafi'ul qulubi wa fawaidiha li anna hasila tariqihim tangkiyatul qalbi wa imaratuh wa matmahu nadharihim fima yajma'u qulubuhum ala maulahum azza wa jalla fa'lam dzalika wa billahi taufiq. Kesimpulannya, orang-orang arif itu memandang ya. Mereka tidak memandang terhadap berbagai gerakan jasad ya, kecuali yang memiliki nilai manfaat untuk hatinya, untuk rohaninya. Artinya, jika memang memiliki nilai manfaat kepada hatinya, untuk kebersihan hatinya, untuk membersihkan rohaninya, maka kalau memang ada yang berasal dari pendengaran, yaitu mendengarkan melalui lantunan bait-bait yang mengandung nilai manfaat dan seterusnya, ya, atau bahkan diiringi dengan iringan rebana, misalnya iringan musik, selagi itu masih dalam batas yang diperbolehkan, maka jika memang itu dapat memberikan manfaat untuk memunculkan dari hatinya itu rasa rindu pada Allah, kemudian semangat untuk ibadah dan seterusnya, maka mereka tidak menganggap itu sebagai satu masalah, bahkan mereka menganggap itu sebagai satu wasilah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi tambahan ilmu yang barokah, manfaat, maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa biha jami'il hajat, tahuna biha jami'is sayyi'at, wa biha takrimul ibadat. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati ba'da wa ma rabbana zalamna anfusana wa in tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah minal qawli wal amali fi ta'atika innaka dzul fadlil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.